Renungan harian dan ilustrasi. Bukan anak yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes pukul 14:18. Persiapan perpisahan Yesus dengan para murid yang dikasihinya. Penguatan bagi mereka yang rapuh di dunia yang cenderung untuk tidak memihak pada iman. Tuhan tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu adalah pernyataan yang dalam untuk direnungkan bahwa selain di dalam Tuhan, maka kehidupan ini adalah yatim piatu. Para murid mungkin ada yang masih hidup kedua orang tuanya, bukan anak yatim, ditinggal mati oleh ayah, pun bukan piatu, ditinggal mati oleh ibu, sehingga disebut sebagai yatim piatu oleh Tuhan Yesus, tetapi untuk mengingatkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih sayang yang lebih besar dari kasih ayah dan ibu. Bagi orang tua, jadilah ayah dan ibu yang menyatakan kasih yang besar kepada anak-anak sehingga mereka tidak merasa sebagai anak yatim di dalam kehidupan ini. Aku datang kembali kepadamu adalah pernyataan Yesus yang secara jasmani mengacu pada perpisahan fisik jika ia mati tetapi kembali akan bersama dengan mereka ketika ia bangkit dari kematian. Mungkin ada masa di mana hidup terasa jauh dari kasih Tuhan tetapi setiap saat Tuhan datang kembali dan memberi kasih-Nya yang besar. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103:13-14. Renungan kedua, menuntun orang kepada kebenaran, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12:3. Berbicara tentang Daniel erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritas. Di tengah situasi sulit Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada saat yang tepat orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Proses mencapai kemenangan tidak mudah, harus melewati ujian yang begitu berat sebagaimana halnya Daniel yang tidak serta-merta menjadi orang istimewa, bercahaya, di antara orang-orang sesamanya. Pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh Raja. Daniel pukul 5:12. Tapi ada harga yang harus dibayar. Daniel telah melewati ujian demi ujian sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Orang yang bijaksana atau berhikmat dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pukul 9:10. Jadi orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya di dalam pikiran tapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Tugas dan tanggung jawab ini ada di pundak kita,
sebagaimana yang Yesus perintahkan sebelum ia terangkat ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28:19-20a. Sudahkan kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang layak menuntun orang lain kepada kebenaran? Ilustrasi: obor api abadi. Di sebuah pegunungan yang tertutup kabut abadi, terdapat beberapa desa yang letaknya berjauhan. Desa-desa itu dilingkupi kegelapan karena cahaya matahari jarang sekali bisa menembus kabut tebal di sana. Namun, ada satu desa di puncak tertinggi yang memiliki sebuah api abadi. Api yang tidak hanya memberi hangat, tetapi juga memberi harapan dan petunjuk jalan. Suatu hari, sang penjaga api memanggil para pemuda desa tersebut. Ia memberikan mereka masing-masing sebuah obor yang dinyalakan langsung dari api utama. Sang penjaga berkata, "Aku tidak akan lagi berdiri di sini untuk menjaga kalian. Sekarang, tugas itu berpindah ke tangan kalian. Bawalah obor ini turun ke lembah-lembah yang paling gelap, temui orang-orang yang tersesat di sana, dan ajarkan mereka cara menjaga api ini agar mereka pun tidak lagi hidup dalam ketakutan." Para pemuda itu gemetar. Mereka bertanya, "Bagaimana jika obor kami padam di tengah jalan? Bagaimana jika kami sendirian di tengah badai?" Sang penjaga tersenyum tenang. "Api yang kalian bawa ini bukan api biasa. Selama kalian bergerak untuk membagikannya, ia tidak akan pernah padam. Dan ingatlah, meski kalian tidak lagi melihatku di puncak ini, detak jantungku dan kekuatanku akan mengalir dalam setiap langkah yang kalian ambil. Kalian tidak pernah berjalan sendirian, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun." Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah untuk menyimpan kebenaran dan kedamaian itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita sering kali merasa nyaman menjadi penikmat iman, duduk diam di zona nyaman kita, sementara dunia di luar sana sedang meraba-raba dalam kegelapan. Kita diutus untuk menjadi pembawa cahaya. Tugas ini mungkin terasa berat dan menakutkan, apalagi saat kita merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup. Namun, janji Tuhan sangat jelas, ketika kita melangkah untuk menjalankan misinya, Dia tidak membiarkan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Dia hadir secara spiritual, menyertai setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan kasih yang kita lakukan. Amanat ini bukan sekadar perintah, melainkan sebuah kemitraan antara manusia dengan Tuhan yang kekal. Kita adalah perpanjangan tangannya di bumi, dan Dia adalah kekuatan yang memastikan kita tidak akan pernah gagal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:19-20